Bismillahi assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar nih di rumah? Ustazah doakan semoga sehat-sehat dan senantiasa memperbaiki ibadah setiap harinya. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki bagian akhir dari pelajaran 11, yaitu tentang ibadah sholat. Kalau kamu buka buku paket, bisa dilihat di halaman 121. Kalau pekan kemarin dan pekan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang macam-macam ibadah sholat. Ada sholat fardu, sholat wajib ya, sholat fardu atau sholat wajib. Kemudian ada macam-macam sholat sunnah juga. Kemudian di pekan kemarin kita sudah mempelajari makna bacaan-bacaan sholat. Nah, insya Allah hari ini kita akan mempelajari hikmah dari ibadah sholat itu sendiri. Yuk, kita lanjut. Nah, hikmah melaksanakan sholat. Yang pertama, jiwa menjadi tenang. Kenapa jiwa menjadi tenang? Karena orang yang sholat dengan khusyuk dan ikhlas karena Allah akan merasakan nikmatnya sholat dan mendapatkan ketenangan jiwa. Nah, jadi kalau kita sholat, tapi kalau sholatnya bukan yang buru-buru ya, atau sholatnya yang karena disuruh jadi sholat. Ini sholat yang benar-benar kita ikhlas karena Allah, terus kita khusyuk, itu akan Allah anugerahi, Allah beri kenikmatan berupa ketenangan jiwa. Kemudian orang yang jiwanya tenang, hatinya akan bersih dan terhindar dari perbuatan tercela. Mau nggak jadi orang yang jiwanya tenang? Insya Allah ya. Semoga kita semua Allah beri kenikmatan sebagai orang yang berjiwa tenang. Lanjut. Hikmah berikutnya adalah tawadu. Nah, tawadu ini disebut juga rendah hati atau tidak sombong. Orang yang tawadu akan berbuat baik kepada siapa saja dan tidak merasa lebih baik dari yang lain. Ya, karena dia tidak merasa sombong. Kemudian sikap tawadu terlihat dari amalan sholat yang kita kerjakan. Dalam ibadah sholat, kita menghadap sepenuh hati di hadapan Allah dengan penuh keikhlasan dan kepasrahan, serta mengharapkan ridho Allah. Nah, jadi kita kalau lagi sholat itu, kan kita merasa kecil, tidak ada apa-apanya. Nah, disitulah kita menjadi tunduk dan pasrah. Kemudian, insya Allah kita akan memiliki sifat tawadu. Nah, jika kita sudah benar sholatnya ya. Oke, dilanjut. Hikmah melaksanakan sholat berikutnya adalah sabar. Nah, kenapa sabar nih? Ya, sebagai muslim kita sangat beruntung karena tidak ada hal apapun yang terjadi dalam seluruh permasalahan hidup kita selain dihadapi dengan sabar dan syukur. Nah, ini ada sebuah hadis, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya baik baginya dan kebaikan itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Ya, kenapa? Iya, karena hanya di kita yang diajarkan sabar dan syukur. Apabila ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itulah yang terbaik untuknya. Dan apabila mendapat musibah, ia bersabar dan itulah yang terbaik untuknya. Ini hadis dari riwayat Muslim ya. Masya Allah, betapa beruntungnya kita sebagai orang muslim. Ya, kalau ada sesuatu hal nikmat kepada kita, kita akan bersyukur. Namun ketika ada ujian juga kita akan bersabar dan kita tahu bahwa itu yang terbaik untuk kita. Masya Allah ya. Oke, lanjut. Hikmah berikutnya adalah jujur. Nah, dalam sholat ini kita dituntut untuk jujur, ya enggak? Kan kita jujur tuh setiap bacaan, gerakan, waktu, jumlah rakaat sholat kita. Nah, kalau kita nggak jujur, maka bisa jadi sholatnya batal. Karena kita misalkan pengen cepat-cepat selesai, jadinya nggak sesuai dengan ketentuan sholat itu sendiri. Nah, dalam sholat ini kita jujur mengakui di hadapan Allah bahwa kita kecil dengan segala banyaknya kesalahan dan kekurangan kita. Oke, lanjut ya. Nah, sholat menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Ah, masa iya? Iyalah. Yang pertama tadi ya dari sifat sombong. Nah, orang yang melaksanakan sholat dengan benar tidak akan berani berbuat takabur atau sombong. Karena sholat ini melatih kita untuk selalu tawadu, tunduk dan pasrah kepada Allah. Kalau ada Allah yang maha besar,
yang kita ini cuma makhluknya Allah, yang kita ini tanpa Allah nggak bisa apa-apa loh. Tanpa kebaikan Allah, tanpa kekuatan dari Allah, kita ini lemah, nggak bisa apa-apa. Makanya dengan pembiasaan sholat yang benar, kita akan terhindar dari sifat sombong. Kemudian dari sifat kecil hati. Nah, kalau di hadapan manusia kita tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain, tapi kita juga harus selalu percaya diri dan tidak merasa lemah dan berkecil hati. Karena kalau kita orang beriman, maka Allah akan tinggikan derajat kita. Kayak aja nih azan sholat ya. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Nah, hayya 'alal falah ini kan mari kita menuju kemenangan. Makanya kita tuh diajarkan untuk optimis dan tidak kecil hati gitu. Sholat menghindarkan diri dari sifat tidak disiplin. Nah, sholat ini tentu saja menuntut kedisiplinan kita. Sehari 5 kali, terus ada jam-jamnya. Jadi seorang muslim itu kehidupannya teratur gitu ya, teratur segala urusannya. Sholat di jam segini, jam sekian. Kan nggak mungkin kita milih-milih sendiri. Aku sholat subuhnya mau siang aja deh karena aku bangunnya siang. Aku sholat subuhnya nanti jam 11 biar deket sama sholat zuhur. Kan nggak begitu. Tapi kita harus disiplin untuk tunduk kepada Allah saja, bukan tunduk kepada hawa nafsu kita. Jadi kita itu belajar untuk menundukkan hawa nafsu dan berjuang mengalahkannya demi melaksanakan perintah Allah. Nah, dari situ akan lahirlah sifat disiplin tersebut. Kemudian melaksanakan sholat di rumah dan di masjid. Sholat wajib bisa dilaksanakan secara sendiri-sendiri ataupun berjamaah. Ini berjamaah di masjid bisa, berjamaah di rumah bisa ya, apalagi lagi pandemi. Akan tetapi, sholat wajib lebih utama dilakukan di masjid secara berjamaah. Kalau di masjid itu akan lebih terasa kebersamaannya, uhuwahnya, ngumpul tuh orang-orang muslim, sholat bareng-bareng. Nah, tapi untuk kondisi pandemi seperti ini, tentu saja kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan ya. Kalaupun mau ke masjid berarti bawa sajadah sendiri, mukena sendiri, kemudian pakai masker, seperti itu. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran 11 tentang ibadah sholat. Yeay. Kita coba review sedikit ya. Nah, hikmah melaksanakan sholat, jiwa kita menjadi tenang, kemudian adanya sifat tawadu, sabar, dan jujur. Kemudian sholat juga menghindarkan diri dari perilaku tercela, yaitu sifat sombong, sifat kecil hati, dan sifat tidak disiplin. Nah, sholat wajib juga lebih baik dilaksanakan secara berjamaah, bisa di rumah ataupun di masjid. Nah, sekian pemaparan materi dari Ustazah untuk hari ini. Setelah ini, kamu kerjakan latihan soal pelajaran 11 di buku paketnya ya. Ada di halaman 126 dan 127. Tolong dikerjakan bagian A dan bagian B-nya saja. Oke, ada 20 soal ya teman-teman. Kalau misalkan mau kerjakan C dan D-nya juga boleh banget untuk latihan kalian. Nah, tapi yang Ustazah masukkan nilai hanya di bagian A dan B saja ya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa setelah mengerjakan soalnya, tolong diunggah di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.